sukses di tahun 2022 dan 2023 menggelar dialog publik yang disiarkan langsung dari kampus ke kampus. Kembali di tahun 2024 ini, Radio Kardopa bekerja sama dengan Humas DPRD Sumatera Utara menghadirkan dialog publik membangun generasi cerdas dengan pembicara dari DPRD Sumatera Utara. Akademisi kampus, mereka berbicara dan berdialog dengan para mahasiswa yang merupakan generasi muda penerus bangsa tentang masalah-masalah yang aktual, hangat, dan menjadi sorotan publik. Dan bagaimana juga langkah-langkah yang dapat dilakukan agar budaya-budaya lama yang kotor dalam politik itu bisa berubah ke depan. Baru kali ini akademisi pun dibungkam dan tidak didengar oleh pemerintah. Kita sedang tidak baik-baik saja. Nah, jadi percaya diri dan berani itu kata kunci yang kemudian membuat suara-suara kita kemudian menjadi lebih pantas untuk didengar. Ikuti dan dengarkan di 99,4 FM dan live streaming di www.kardopafm.co.id dan di Facebook Radio Kardopa 994 FM. Disiarkan langsung dari lantai 3 Kampus Universitas Satya Tera Bhinneka, Jalan Bakung, Sunggal Medang. Inilah membangun generasi cerdas dengan topik sejauh mana andil generasi muda di Pilkada Sumatera Utara 2024 bersama pembicara Ketua DPRD Sumatera Utara Bapak Dr. Sutarto MSI, Akademisi Ibu Lisnawati Ginting SH MH, dan Moderator Rifki Romadona SIP MH. Dialog publik membangun generasi cerdas. Hasil kerjasama Humas DPRD Sumatera Utara, Radio Kardopa 99,4 FM, dan Universitas Satya Tera Bhinneka Medan. The best music and information. Kardopa. Selamat pagi pendengar Kardopa, selamat pagi Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini, dan selamat pagi teman-teman mahasiswa-mahasiswi Universitas ST Bhinneka. Baik pendengar Kardopa dan seluruh audiens yang pada hari ini, perkenankan saya Purnamasari, saya selaku host yang akan membawa program kita pada pagi hari ini. Sekedar menginformasikan bahwasanya program membangun generasi cerdas sudah berjalan sejak tahun 2022 hingga saat ini, dan ini kita mengadakan yang kelima kali dan perdana kita di Universitas ST Bhinneka. Tepuk tangan dong buat kita semua. Ini teman-teman mahasiswanya senang nggak kita datang pada pagi hari ini? Senang. Tadi sempat ngobrol sama teman-teman mahasiswa, bahwasanya kita ada yel-yel di Universitas ST Bhinneka. Oke, kalau saya bilang ST Bhinneka, teman-teman? Prestasi. Kita ulang. ST Bhinneka? Prestasi. Tepuk tangan, Dok. Oke. Baik pendengar Kardopa dan seluruh audiens yang hadir pada pagi hari ini, untuk menambah semangat lagi kita berdiskusi, pada pagi hari ini kita alangkah lebih baiknya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan untuk para hadirin dipersilakan berdiri sejenak.
Para hadirin harap duduk kembali. Baik, acara selanjutnya adalah kata sambutan oleh Ibu Ririn Meilani Halim, SFOM MKOM, selaku Wakil Rektor Universitas ST Bhinneka. Kami persilakan. Terima kasih kepada Ibu. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Dr. Sutarto yang telah hadir. Kemudian yang saya hormati ada Ibu Lisnawati Ginting selaku narasumber dan dosen dari ST Bhinneka. Kemudian yang saya hormati ada Pak Rifki selaku dosen dan hari ini sebagai moderator kita. Kemudian yang saya hormati Pak Peter dari Radio Cardova beserta seluruh tim dari Radio Cardova. Selamat datang di ST Bhinneka. Ini adalah kampus kita, kampus yang bisa dibilang baru karena mahasiswa kita ini adalah mahasiswa angkatan pertama dan mahasiswa kita ada 1.649 mahasiswa di tahun pertama ini. Akan tetapi yang hadir di sini karena ruangan ini nggak cukup nampung 1.649, yang hadir adalah perwakilan 20 mahasiswa terbaik kita di ST Bhinneka yang hadir di sini. Terima kasih kami ucapkan kepada Radio Cardova yang sudah percaya kepada ST Bhinneka dan mau mengadakan acara ini di kampus kami. Tentunya kami sangat menyambut dengan baik acara sejauh mana andil dari generasi muda di Pilkada Sumut 2024 karena dari mahasiswa kami sendiri juga aktif. Bapak Ibu semuanya, mahasiswa kami kemarin pada saat pemilihan presiden di beberapa bulan yang lalu, itu semua pada aktif. Mereka itu banyak menjadi saksi TPS luar. Jadi mahasiswa kita udah banyak yang berperan langsung melihat proses pesta demokrasi. Sehingga tentunya dengan adanya acara ini menambah banyak ilmu kepada mahasiswa kita dan tentunya kami sangat salut juga dengan Radio Cardova. Buat acara ini kami juga baru tahu wah ternyata Radio Cardova punya program sebagus ini. Jadi kami juga sangat berharap ke depannya kita punya program-program yang lain Pak, yang mungkin nanti suatu hari Radio Cardova akan balik kembali lagi ke ST Bhinneka dengan mungkin topik-topik yang lain dengan judul-judul yang lain. Demikian sambutan dari saya ucapkan terima kasih dan selamat mengikuti acara ini. Terima kasih kepada Ibu Ririn Meilani Salim, SKOM, MKOM, selaku Wakil Rektor Universitas ST Bhinneka. Dikarenakan Ibu ada kegiatan lain ya Bu ya, boleh kita foto bareng dulu sama narasumbernya, sama moderatornya. Baik pendengar Cardova dan seluruh audiens yang hadir di Universitas ST Bhinneka, kali ini kita masuki acara inti, yaitu diskusi publik terhadap kedua narasumber kita, Bapak Dr. Sutarto, MSI, selaku Ketua DPRD Sumatera Utara, dan Ibu Lisnawati Ginting, SHMH, Wakil Rektor 1 ST Bhinneka, yang nanti akan dipandu oleh Bapak Muhammad Rifki Romad Hona, SPI, MHAN, dosen PPKN Universitas ST Bhinneka. Sebelum masuk acara inti kita, saya mau tanya deh sama teman-teman mahasiswa. Berapa persen sih kita generasi muda di Pilkada 2024 ini? Ada yang tahu nggak berapa persen kita generasi mudanya? Katanya kan banyak nih ya. Katanya banyak generasi muda dalam Pilkada 2024. Ada yang tahu nggak kita berapa persen? Tahu? Ayo, 70, 80, 100%. Enggak mungkin ya kan? Enggak mungkin 100% kita. Berapa? Kita ikut adil dalam Pilkada 2024 ini. Cukup besar ya kan? Jika teman-teman tidak ngasih hak suaranya kepada Pilkada ini, berarti teman-teman mengharapkan masa depan kita, ya begitulah ya, gak usah saya jawab. Karena nanti teman-teman yang akan menjawab hal itu, karena masa depan itu adalah di tangan kita, di generasi muda.
Oke, sebelum itu nggak usah panjang-panjang lah ya, udah kita serahkan aja kepada Bapak Rifki yang akan nanti memandu diskusi kita kali ini. Silakan Pak. Oke, baik. Pertama-tama terima kasih pada Mbak Purtama serta Pak Peter dan tim dari Cardova yang sudah mempercayai saya untuk menjembatani acara diskusi publik kita ini dengan tema membangun generasi cerdas yang kelima tadi katanya. Dan ini juga tema hari ini adalah sejauh mana andil generasi muda di Pilkada Sumut 2024. Baik, eh dimanapun pendengar Cardova dimanapun berada, ini sebenarnya merupakan diskusi yang cukup menarik ya, khususnya bagi teman-teman Satyatera Bhinneka, karena memang ini berkaitan sekali dengan masa depan bangsa. Apalagi teman-teman Satyatera Bhinneka ini di mata kuliah pendidikan kewarganegaraan juga sudah diajarkan materi terkait pemilu, yang kemarin juga kita sudah membahas konsep Dasein dan Dasolen, bagaimana realitanya dan bagaimana konsepnya. Nah, hari ini teman-teman berkesempatan untuk menggali lah bahasanya lebih dalam terkait bagaimana peran teman-teman semua dan juga teman-teman audiens pendengar Cardova pada pilkada. Kalau kemarin fokusnya ada pada pemilu, kontestasi yang besar, kita sudah memilih 5. Nah, saat ini kita akan fokus pada Gubernur Sumatera Utara yang memang sejauh ini kalau bagi teman-teman mungkin tidak terlalu teman-teman yang tidak terlalu into ke pemilu pasti kayak, oh ini kan masih lama ya, masih nanti ya. Padahal teman-teman sejatinya kita harus sudah mulai memikirkan bagaimana dan siapa yang akan kita pilih ke depannya. Karena memang dalam kajiannya kita tidak bisa lagi hanya terjebak dalam sosial media dan bagaimana media-media sosial mengarahkan daya tariknya ke teman-teman, khususnya untuk menaikkan engagement para peserta pemilu. Oleh karena itu, di hari yang berbahagia ini sungguh luar biasa ya teman-teman, acara yang ditaja oleh Humas DPRD Sumatera Utara, Radio Cardova dan Universitas Satyatera Bhinneka ini nanti akan disiarkan langsung di Radio Cardova 99,4 FM dan juga ada live streaming di www.cardovafm.co.id serta live di Facebook Cardova 994 FM dan nantinya juga akan diproduksi Cardova Digital dalam bentuk podcast. Baik, di hari yang berbahagia ini teman-teman kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa ini langsung Ketua DPRD Sumatera Utara loh. Coba beri tepuk tangan dulu. Oke, sekilas saja beliau ini adalah Bapak Dr. Sutarto MSI. Beliau merupakan Ketua DPRD Sumatera Utara sekaligus Sekretaris DPD PDIP Sumut. Lebih lanjut teman-teman, beliau juga akademisi ternyata. Beliau ini merupakan dosen senior di Universitas Dharma Agung, pernah menjabat sebagai wakil rektor serta menjabat sebagai dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Berarti Pak Tato ini sebenarnya sudah menguasai antara konsep dari politik itu serta bagaimana realitanya. Benar-benar paket komplit lah bahasanya beliau ini. Jadi teman-teman bisa menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan teoritis maupun nanti juga bagaimana implementasinya di masyarakat. Lebih lanjut, beliau ini kemarin pendidikannya S1 Dharma Agung, S2 di Universitas Sumatera Utara, dan S3 di UIN Sumatera Utara. Nah, kita bisa lanjut ke pemateri kita kedua. Ini kita pasti sudah kenal semua, khususnya mahasiswa Satyatera Bhinneka. Bagi pendengar Cardova, pembicara kedua kami adalah Ibu Lisna Wati Ginting SHMH. Beliau adalah ibunda kami semua. Beliau adalah wakil rektor dan akademisi tulen yang sangat luar biasa karena gelarnya saja sudah SHMH, sudah komplit sekali di dunia perhukuman beliau. Selain akademisi, beliau juga bagian dari tenaga ahli DPR RI. Kembali saya sampaikan bahwa kedua narasumber kita ini benar-benar paket komplit, sudah mengetahui berkaitan dengan konsep teoritis maupun praktikal. Jadi teman-teman nanti baik yang di COA maupun yang di Facebook dan memperhatikan di radio bisa memberikan pertanyaan yang saya yakin pasti bisa dielaborasi dengan amat sangat baik oleh kedua narasumber ini. Oke, baik, untuk tidak memperpanjang waktu ya, kita bisa mungkin langsung saja teman-teman karena memang waktu ini hari Jumat juga.
kita bisa langsung saja ke narasumber pertama kita, Pak Tato. Kami persilahkan izin. Ya, terima kasih Pak Rifki ya. Iya, Pak. Rifki, kemudian di sebelah saya ada Ibu Lisna, di sebelah depan ada para mahasiswa, kemudian Bang Peter dan adik Adinda Purnama dan semua dari Kardopa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan terkhusus mungkin kepada pendengar Radio Kardoba. Selamat pagi menjelang siang. Ya, adik-adik sekalian, ini kita santai saja, ya santai aja. Karena bicara politik ini tidak boleh juga terlalu tegang-tegang. Yang tegang-tegang itu di tempat yang lain. Nah, betul ya? Baik, Mbak Purnama, Lisna kita senyum-senyum beliau. Baik, para pendengar Radio Kardopa dan adik-adik para mahasiswa yang ada di ST Bhinneka, tentu salam hormat saya kepada ya ini pendiri ST Bhinneka, namanya ST berarti Dr. Sofiatan. Jadi salam hormat untuk beliau, Mbak Lisna, dan tadi ada Ibu Ririn ya. Baik, saya bicara tentang tadi Rifki sudah mengingatkan ada Dasin dan Dasolen. Jadi kita akan lihat nanti, kita akan kaji sedikit bagaimana peran aktif ya para generasi muda atau mahasiswa di dalam pilkada, khususnya di Sumatera Utara. Nah, para pendengar dan adik sekalian, kita memahami, mengetahui bahwa tanggal 27 November nanti akan ada pilkada serentak. Inilah bentuk implementasi dari demokrasi yang kita anut, ya. Kemudian dan juga dipahami inilah demokrasi pemilu serentak yang secara mendunia ini baru pertama dilaksanakan di Indonesia. Karena sebelumnya sejak tahun 2015, 17, 19 itu kan secara bertahap. Dan 2024 ini se-Indonesia. Ya, kalau dulu kan 2017 ada beberapa kabupaten kota, ada provinsi. Nah, tahapan sebagai implementasi dari pelaksanaan undang-undang. Jadi 27 November nanti serentak seluruh Indonesia. Sumatera Utara ada 33 kabupaten kota yang akan melaksanakan pemilu serentak dan satu lagi adalah gubernur. Nah, pertanyaannya adalah apa itu pemilu serentak tadi dan bagaimana keterlibatan mahasiswa. Ya. Nah, adik-adik, pemilu sebagai implementasi dari pilihan sistem demokrasi kita memang mau tidak mau harus kita laksanakan, walaupun memang membutuhkan biaya yang tidak sedikit, baik melalui APBN maupun dari APBD. Tapi itulah kos politik yang harus dilakukan untuk bisa melahirkan pejabat publik atau pemimpin atau bupati atau wali kota atau gubernur. Itulah nilai demokrasi. Ya, itu nilai demokrasi. Nah, sekarang bagaimana sistemnya? Setelah Undang-Undang Dasar 45 diamandemen, ya, maka pemilihan pemilu pilkada gubernur itu secara langsung. Ya, langsung itu artinya apa? Sebagai implementasi demokrasi langsung dipilih oleh rakyat. Jadi pemahaman demokrasi kita adalah demokrasi itu dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat, maka kedaulatan tertinggi itu ada di rakyat. Oleh karena itu pemilu nanti keterlibatan masyarakat, keterlibatan adik-adik sangat penting. Ada 3 hal yang memang menjadi variabel dan indikator penting sukses dan tidaknya pemilu. Ya. Yang pertama adalah penyelenggara pemilu. Siapa itu penyelenggara pemilu? Adalah ada Bawaslu, ada KPU, ada DKPP, dan turunannya nanti ada APH dan seterusnya. Itu adalah penyelenggara pemilu. Ya. Variabel yang kedua adalah peserta pemilu atau peserta pilkada. Peserta pemilu itu adalah partai politik.
Ya, nanti dalam gubernur pilkada yang mengajukan calon bupati, wali kota, dan gubernur itu adalah partai politik atau gabungan partai politik mencapai 20%. Jadi ada partai politik yang memang bisa mencalonkan sendiri karena perolehan suaranya pada saat pileg kemarin itu di atas 20% atau 20% ke atas. Itu boleh mengajukan calonnya sendiri. Ya, jadi nanti kalau gubernur misalnya DPR Provinsi Sumatera Utara ada 100. Ya, hanya ada 2 partai politik yang bisa mengajukan tanpa berkoalisi dengan partai lain atau tanpa kerjasama dengan partai lain, yaitu Golkar dan PDI Perjuangan. Selebihnya itu dengan kerjasama atau koalisi untuk mencapai 20%. Nah, ini persyaratan sesuai dengan undang-undang. Jadi peserta pemilu itu adalah calon yang diusulkan oleh partai politik dan atau gabungan dari partai politik. Kemudian aspek yang ketiga itu adalah pemilih. Ya, tadi ada penyelenggara, kemudian ada peserta, kemudian ada pemilih. Siapa pemilih itu? Itulah warga masyarakat. Nah, Sumatera se-Indonesia itu penduduknya ada 270 juta, nanti DPT-nya ada kurang lebih 180. Nah, Sumatera Utara itu penduduk kita kurang lebih 13 juta, sekian. Jadi nanti DPT di atas 10 juta, 11 juta, dan partisipasi kemarin itu ada kurang lebih 80 ya, 78%. Itu artinya apa? Paling tidak 8 juta ke 9 juta itulah partisipasi dari DPT tadi ke pileg. Nah, tinggal sekarang di antara 8 ke 9 juta itu ya, kalau tadi Mbak Purna menyatakan bahwa itulah generasi milenial, generasi Z. Nah, ya, kalau kita ratakan saja 55 ke 60%, karena total nasional itu 54,8% Gen Z-nya di situ yang berhak memilih. Nah, Sumatera Utara katakanlah ada 54, sekian dari 9 juta. Anda bisa bayangkan berapa itu? 3 sampai 4 juta. Artinya, kalau generasi muda ini bisa berpartisipasi aktif saja, itulah penentu yang akan memenangi pilkada di kabupaten kota tentu berbeda-beda. Tapi kalau kita secara general, berarti peran pemuda, generasi muda, mahasiswa itu sangat strategis menentukan masa depan Indonesia, masa depan Sumatera Utara. Seperti yang dikatakan Mbak Purnama tadi, peran adik-adik mahasiswa ini sangat krusial ke depan. Karena apa? Inilah masa transformasi ya sekarang ini yang harus adik-adik pahami semua. Kenapa? Salah satu karakteristik dari Gen Z ini kan dia sangat sangat Pak Rifki, digitalisasi ya. Dia megang HP, dapat informasi dari manapun Mbak Lisna kan, tanpa batas, informasi banyak ke adik-adik sekalian. Artinya apa? Pasti adik-adik akan menerima informasi yang bisa overload, bisa lebih banyak. Tetapi ada juga yang sama sekali dia karena menggunakan ini Pak Rifki, HP-nya untuk hanya nonton drakor ya betul. Ada drakor sini, ya kan? Nah, lebih parah lagi kalau dia hanya nengok nonton game. Nonton game. Nah, ini juga negatif juga sebenarnya. Tidak kita manfaatkan secara positif. Ada lagi membahayakan lagi. Ikut nanti judi online. Nah, itu lebih berbahaya lagi. Sekarang lagi marak-maraknya, hati-hati. Ya, hati-hati itu. Nah, artinya apa adik-adik? Kelebihan adik-adik harus betul-betul manfaatkan untuk bisa mendorong pilkada ini bisa lebih produktif, efektif, dan efisien, dan juga konstruktif. Hasilnya bisa pemimpin yang baik. Nah, tapi ada juga kelemahannya. Nah, ini juga harus dicatat adik-adik mahasiswa. Dia bisa mengkritik habis-habisan, kritis, inovatif, tapi pada saat pemilu, partisipasi generasi muda rendah. Nah, ini harus mencatat penting Pak Rifki dan Bu Lisna kan. Kenapa? Ada sikap apatisme satu. Ya kan? Yang kedua, ini juga kesalahan pribadi kita. Males bangun dia nggak terlambat dia datang ke TPS. Ya kan? Betul kan? Nah, jadi saya yakin mahasiswa ST Bhinneka tidak seperti itu.
Ya tidak seperti itu. Apalagi tadi sudah tergabung dalam eh, PAMAS ya. PAMAS ya. Itu saya kira di situ juga ada proses edukatif politik dan sensitivitas sosial yang terkait dengan sosial dan politik. Jadi saya ingin sampaikan kepada adik-adik, kelebihan adik-adik harus betul-betul manfaatkan dengan baik karena adik adalah penentu masa depan Indonesia dan masa depan Sumatera Utara. Tentu apa? Sampaikan pilihan-pilihan yang memang tepat. Nah, tinggal ini juga menjadi catatan kita. Referensi pemilih referensi pemilih kadang-kadang juga dihadapkan dengan apakah orang memilih karena faktor identitas, apakah orang memilih karena memang visi misi rekam jejak, atau orang memilih karena faktor pragmatisme. Nah, ini saya kira adik-adik harus bisa memisahkan itu. Nah, peran adik-adik di mana? Pemilu ini. Nah, sekarang kan ada Panwas, ada lagi pemantau pemilu, ada lagi adik-adik bisa menggerakkan di lingkungan adik-adik untuk warga masyarakat itu bisa berpartisipasi. Nah, perannya di situ paling tidak memberikan edukasi kepada warga masyarakat agar pilihan-pilihannya kepada siapapun nanti itu yang ditetapkan itu memang rasional, objektif, dan sesuai dengan jejak rekam calon itu. Tidak semata-mata karena pragmatisme. Nah, peran adik-adik di situ sangat strategis dan penting. Nah, saya kira itu dulu menjadi bahan diskusi. Nanti silahkan nanti ada pertanyaan-pertanyaan baik dari para pendengar Kardopa maupun adik-adik yang ada di ruangan kampus ini. Saya kira itu Pak Rifki, saya kembalikan. Terima kasih. Baik, berikan aplaus dulu untuk Pak kita ini. Baik, terima kasih Pak Tato. Tadi strong point sekali bahwa memang banyak sekali apatisme dari anak-anak muda ini dan mereka terkadang juga merasa bahwa politik ini tidak lagi terlalu berkaitan sama mereka karena fokusnya ada pada kehidupan media sosial. Oke, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan bagaimana menurut ibunda kita sebenarnya peran dan andil generasi muda ini pada Pilkada Sumut. Kepada Ibu Lisna kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Rifki. Ya, izin yang terhormat Bapak Sutarto, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara, Pak Peter dan seluruh teman-teman tim dari Radio Kardopa dan adik-adik mahasiswa ST Bhinneka ya yang sudah memang sering berinteraksi dengan saya. Terus kemudian pada hadirin dan pendengar Kardopa baik dimanapun berada, ya salam kenal dari saya. Untuk terkait tema kita hari ini, ya ini sebenarnya pertanyaan ya, Bang Peter ya. Saya panggil Bang Peter saja ya, lebih enak kayaknya gitu. Sejauh mana andil generasi muda di Pilkada Sumut gitu? Sejauh mana gitu? Ya, jadi dari tema kita hari ini atau pertanyaan hari ini ya, saya menghimbau ya untuk teman-teman muda semua ya, teman-teman muda semua sebelum kita bertindak gitu, kita seharusnya memahami dulu ya aturan main gitu. Tadi sudah banyak dibahas oleh Pak Sutarto ya di awal ya. Jadi bagaimana aturan main ya khususnya di pilkada sekarang gitu. Nah, jadi kita harus lihat regulasi-regulasi yang ada biar kita ini bisa menjadi pemuda yang cerdas gitu. Nah, jadi jangan malas membaca dan memahami ya. Jadi untuk pemilu tahun ini atau pilkada ya ada landasan hukum yang mengatur ya, yang mendasari pelaksanaan pemilu 2024 ya. Itu ada terdiri 2 undang-undang atau 2 peraturan ya. Yang pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 ya tentang pemilihan umum. Kemudian dan yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang pemilu kada. Nah, jadi teman-teman muda semua ya bisa lihat ya, apalagi teman-teman muda sekarang ini adalah
yang paling melek teknologi gitu. Jadi sekarang itu kita menggunakan jempol kita saja bisa mengakses semua informasi-informasi yang ada, terutama terkait regulasi-regulasi atau peraturan-peraturan yang ada terkait pemilu ataupun pemilu kada. Kenapa harus kita tahu aturan mainnya gitu ya? Biar kita paham apa saja nih yang harus dilakukan, apa saja hak-hak kita sebagai generasi muda atau masyarakat gitu. Nah, terus terkait pemilu ya, kita harus tahu dan memahami. Tadi sudah dibahas juga oleh Pak Sutarto ya, bahwa pemilu itu adalah sebagai implementasi kedaulatan rakyat ya. Jadi kedaulatan rakyat itu kedaulatan ya yang paling tertinggi itu terletak di tangan rakyat. Nah, jadi dengan pemilu ya, rakyat dapat menentukan misalnya kayak kemarin waktu pemilu 14 Februari ya tahun 2024 ya, pemilihan legislatif dan presiden dan wakil presiden ya. Nah, jadi kita bisa menentukan memilih siapa wakil-wakil kita dan siapa yang akan memegang tampuk pemerintahan itu gitu. Nah, jadi di sini ya perlu kita pahami ya, rakyat yang mana gitu yang menentukan gitu. Rakyat yang mana? Tadi sudah dibahas oleh Mbak Purnama ya di depan menanyakan kepada adik-adik mahasiswa berapa persen nih generasi muda atau anak muda yang terdata di DPT ya sebanyak 64%. Itu luar biasa ya. Didominasi oleh kaum muda ya, teman-teman generasi milenial dan Gen Z ya. 64% coba kalau yang 64% ini tidur aja di rumah. Saya rasa pemilu itu tidak akan berjalan berjalan langsung atau berjalan sebagaimana yang kita harapkan gitu. Terus kemudian generasi muda dari persentase 64% itu, generasi muda itu ya merupakan entitas penting gitu yang dapat mempertahankan eksistensi dan pengaruh dari sebuah kebijakan yang dilakukan oleh pemimpin. Ya, pentingnya peran generasi muda dalam menyokong pemilu atau pilkada tahun 2024 ini ya. Ini merupakan bentuk atau kita itu harus memang cerdas gitu, cerdas dalam bertindak gitu, serta selektif dalam memilih pemimpin yang akan kita pilih di kemudian gitu. Karena kenapa? Itu adalah tampuk ya, tampuk pemerintahan yang akan mengatur kita, yang mengatur Provinsi Sumatera Utara ini. Siapa dia gitu. Nah, jadi ya teman-teman muda juga dapat berpartisipasi gitu dalam pemilu dengan real. Maksudnya real di sini yaitu harus selektif memilih pemimpin yang capable ya, yang memang cakap, yang mahir gitu, yang mampu dan piawai. Jangan hanya yang ngikutin tren ya, yang sering kita dengar ya FOMO ya. Takut ketinggalan zaman. Kita memilih pemimpin itu karena ngikutin tren gitu. Karena mungkin trennya dia posting di media sosial, tadi sudah dibahas oleh Pak Sutarto ya, memang media sosial sekarang itu memang udah mendominasi ya. Mendominasi cara kita untuk memperoleh suatu informasi. Nah, jadi teman-teman muda ini semuanya melek teknologi. Nah, jadi di sini berpartisipasi dengan real itu tadi, ya kita harus bijak memilih gitu. Kadang-kadang di media sosial itu, yang tertera di media sosial itu berbeda dengan kenyataannya gitu. Nah, misalnya kayak saya nih, saya mau post di media sosial saya, baik IG, ya TikTok, ataupun FB, nggak mungkin saya posting yang jelek-jelek saya. Bener kan? Nah, jadi pasti kita posting yang bagus-bagusnya gitu. Nah, jadi makanya di sini kita memang harus real, hati-hati dan harus cermat gitu. Nah, terus kemudian
kita juga harus bisa menyaring segala informasi yang kita terima baik di media online ataupun media sosial, ya. Karena kadang-kadang ya pemilu ya seringkali memicu munculnya berbagai macam perspektif gitu yang dapat menimbulkan kegaduhan, ya. Sering ya mengalami kan? Sering kegaduhan, terus kemudian ujaran kebencian, terus informasi yang dipertanyakan kebenarannya itu seperti apa gitu kan. Nah, jadi kadang-kadang yang paling mudah itu dipengaruhi itu kita gitu. Kita nih kaum-kaum muda gampang percaya gitu, gampang mengikutin arus gitu. Nah, jadi kita harus memang benar-benar menjadi pemuda atau generasi muda yang bijak gitu. Nah, terus kemudian ya jangan sampai termakan berita hoax gitu ya. Berita hoax karena pasti ketika sudah mulai pemilu atau pilkada ya udah pasti banyak terjadi saling menjelekkan ya, black campaign, terus baik saling bagaimana caranya biar tujuan mereka tercapai gitu. Nah, jadi kita jangan termakan oleh itu gitu. Berita-berita hoax kita harus bisa melihat apakah ini benar atau tidak gitu. Terus kemudian jangan mau diadu domba. Ya, jangan mau diadu domba karena ya Pak Sutarto ini mahasiswa-mahasiswa saya ya. Mahasiswa saya ini memang saya selalu apa ya, kasih semangat nih, kalian ini generasi emas. Ya, kalian ini yang menentukan kemajuan bangsa kita ini, pemimpin masa depan. Selalu saya bilang, kalian ini adalah pemimpin masa depan. Pemimpin masa depan yang seperti apa? Ya, mulai dari sekarang. Pemimpin masa depan itu seperti apa? Ya, bisa menentukan pemimpinnya itu dengan bijak. Ya, kalian ini aset, kita ini aset bangsa ya, mempertahankan kemerdekaan bangsa ini, mengisi kemerdekaan bangsa ini. Jadi kita isi dengan memang hal-hal yang positif ya, hal-hal yang memang membuat kita teradu domba, terpecah belah itu harus kita hindari. Nah, jadi tadi sudah dijelaskan atau disampaikan juga oleh Pak Dr. Sutarto terkait apatis ya. Banyak teman-teman muda itu sangat apatis gitu. Apatis itu seperti apa? Kayak, itu bukan urusan aku gitu. Itu bukan urusan saya. Itu kan bukan urusan saya, nggak ada pengaruhnya siapapun yang menjadi gubernur, siapa mau jadi wali kota, nggak ada pengaruhnya sama saya. Jangan berpikir seperti itu. Itu pasti ada pengaruhnya. Pasti ada pengaruhnya. Ya. Jadi terus kemudian tadi Pak Sutarto juga bilang apatis atau malas gitu. Bangunnya mungkin terlambat sehingga hak suaranya itu tidak digunakan gitu. Malas bangun gara-gara mungkin main game seharian Pak. Main game atau jangan sampailah ya, mudah-mudahan janganlah ya main judi online sampai tengah malam gitu ya. Janganlah ya melakukan itu gitu. Sehingga bangunnya itu terlambat gitu. Udah karena terlambat udahlah, nggak usahlah ngapain udahlah. Kalau aku sendiri juga tidak memilih tak ada pengaruhnya ya. Satu suara itu menentukan ya, satu dulu baru dua. Nah, itu dia. Terus kemudian ya di sini ya teman-teman muda, saya ada kasih trik ya, trik kita ya terkait tema kita hari ini bagaimana andil kita ya. Ya, jadi trik kita itu yang pertama ya, yang pertama ini sebelum nanti tanggal 27 September ya. November ya. Maaf November. Tanggal 27 November kita akan pilkada ya. Jadi triknya apa? Bagaimana andil kita ya? Yang pertama tadi memilih, ya, memilih siapa yang akan kita pilih ya, yang menjadi pemimpin kita. Ya, persiapkan diri kita, cek DPT kita. Ya, kadang-kadang itu juga akan menjadi masalah, ya, karena banyak juga kejadian ketika pemilu pilpres kemarin itu, ya, pileg dan pilpres kemarin itu. Terjadi masalah terkait tidak dikasih masuklah sama penyelenggara karena tidak ada undangan atau pemberitahuan memilih gitu. Ya, di sini tadi di awal saya sudah sampaikan
baca regulasi atau aturan yang ada. Biar kita bisa protes, ya. Ternyata masyarakat yang sudah punya KTP itu udah bisa menggunakan hak suaranya. Ya gunakan KTP untuk memilih. Walaupun tidak ada pemberitahuan. Nah, terus kemudian yang kedua itu adalah cek riwayat hidup calon pemimpin daerah. Ya, bagaimana riwayat hidupnya? Apakah jangan-jangan dia preman? Ya, atau siapa ini gitu? Jangan pula nanti dia itu memang benar-benar dia mau jadi pemimpin itu hanya untuk golongan dia atau kelompok dia atau untuk diri dia sendiri gitu kan? Atau ini siapa? Track recordnya seperti apa sih gitu? Nah, dan itu pasti kita bisa temukan karena melalui satu genggaman kita bisa menggenggam dunia dengan satu barang kecil ini saja ya. Smartphone, kita bisa menggenggam dunia gitu. Maksudnya bisa mengakses semuanya gitu. Nah, terus kemudian memahami visi misi calon. Bagaimana sih visi misinya gitu? Pahami apa sih ini? Jangan-jangan nggak masuk akal ya kan? Visi misinya ini gitu kan. Nanti dikasih pendidikan gratis, minta yang ini gitu. Jadi kadang-kadang itu membuat kita ini gitu, apalagi ya kalau menurut saya ya, apalagi kita di dunia pendidikan itu, ya kita yakin ya bahwa pendidikan itu adalah kunci kemajuan suatu bangsa. Ya, kalau kita punya SDM yang cukup, udah pasti daerah kita maupun bangsa kita ini maju gitu. Nah, terus kemudian ya kita harus bisa menjadi orang yang memang mengawasi apakah amanah undang-undang itu udah terjalan dengan baik. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sutarto bahwa penyelenggara pemilu atau elemen-elemen yang ada di kontestasi pemilu itu apa saja ya. Pertama tadi ada penyelenggara pemilu, ya peserta pemilu dan pemilih, ya. Apakah ini hak dan kewajiban dan tugas-tugasnya ini sudah terlaksana dengan benar gitu. Nah, karena kan kemarin tadi sudah dibahas oleh Ibu Rinrin bahwa ini teman-teman yang hadir pada hari ini sudah berpartisipasi sebenarnya dalam Pilpres dan Pileg lalu, ya. Bukan saksi ya, tapi mereka ini adalah pemantau pelaksana pemilu bersih, jujur dan adil. Nah, jadi teman-teman adik-adik mahasiswa ini ya kita memang sarankan harus ikut andil kalau ketika ada kecurangan mereka harus ini gitu, harus bisa protes, bisa speak up gitu untuk mengurangi yang namanya kecurangan-kecurangan yang ada di semua proses pemilu baik mulai kampanye sampai pemilihan sampai perhitungan suara di TPS maupun ke tingkat yang selanjutnya. Terus kemudian yang terakhir ya, bijak menggunakan media sosial tadi udah dibahas di depan ya, bijak menggunakan media sosial ya. Jadi bijak ya, kita harus jangan sampai nge-share berita hoax atau black campaign. Ya memang kita harus kampanyekan sesuai dengan hati nurani kita dan hasil riset kita apakah ini pemimpin yang memang benar untuk kita kampanyekan gitu. Nah, jadi itu dia Pak Rifki, terima kasih. Mungkin nanti ada tanya jawab. Ya saya rasa udah pasti tanya jawabnya banyak ke ketua ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, paparan yang sangat luar biasa dari ibunda kita, Bu Lisna. Untuk sesi berikutnya kita akan break sebentar. Oleh karena itu saya kembalikan ke Mbak Purnama. Mbak Purnama, silahkan. Terima kasih Pak Arif. Tepuk tangan dong buat kedua narasumber kita yang lebih meriahnya sudah menyampaikan materi pada pagi hari ini. Baik pendengar Kardopa dan seluruh audiens yang hadir pada pagi hari ini, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi di diskusi kita pada pagi hari ini. Sesaat lagi tetap bersama kami di Radio Kardopa 99,4 FM, berani tampil beda. Stay tuned. Yeah. Kardopa Radio FM. Satu untuk tetap jadi nomor satu. Talk Radio Medan.
Baik pendengar Kardopa dan seluruh audiens pada pagi hari ini, kita kembali lagi di Dialog Publik Membangun Generasi Cerdas dari Universitas ST Bhinneka dengan tema Sejauh Mana Adil Generasi Muda di Pilkada 2024. Sekedar menginformasikan bahwasanya program kita pada pagi hari ini bisa didengarkan lewat dari streaming kita di www.kardopafm.co.id dan bisa disaksikan di live Facebook kita di Kardopa 994 FM. Dan juga program kita ini hasil dari kerjasama dari Humas DPRD Sumatera Utara, Radio Kardopa 99,4 FM, dan Universitas ST Bhinneka. Baik, kita kembali lagi di diskusi publik kita. Saya serahkan kepada Bapak Muhammad Rifki. Silakan Pak. Baik, pendengar Kardova dimanapun berada, kita kembali lagi live dari ruang COE lantai 3 Universitas Satya Tera Bhinneka. Kesempatan berikutnya adalah kita akan mengadakan sesi tanya jawab yang mana nanti teman-teman mahasiswa atau audiens di sini maupun teman-teman yang mendengarkan baik secara di live streaming maupun di Facebook juga bisa memberikan pertanyaannya yang nanti akan dibacakan oleh saya dan Mbak Purnama. Oleh karena itu, pada sesi yang pertama ini kita akan membuka 3 pertanyaan. Nanti teman-teman dari audiens tolong raise hand sambil saya pilih dulu tapi ya, nanti sebutkan nama dan pertanyaan. Pertanyaannya langsung ditujukan baik boleh pada Bapak dan pada Ibu gitu. Oke, baik kita mulai dari 3 pertanyaan pertama. Oke, kita mulai dari wah, rame sekali. Kita bingung ini memilihnya ya. Wah. Durasi bisa bertambah ya ini ya, sepertinya ya. Oh, aduh Pilih. banyak. Oke, kita mulai dari abang yang di ujung sebelah kanan, lalu yang di tengah ini ya, yang perempuan Kristanti. Kristanti sama yang berjilbab ungu. Baik, kita mulai dari 3 itu dulu. Kita mulai dari yang pertama ya. Sebutkan nama dan ditujukan kepada siapa pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Rifki. Terima kasih juga atas kesempatannya. Sebuah kesempatan yang luar biasa pastinya dapat berbincang langsung dan bertemu dengan Pak Sutarto selaku Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara. Di sini saya juga mungkin mewakili bukan hanya dari mahasiswa saja, dari mahasiswa Satya Tera Bhinneka, tetapi juga mewakili dari generasi muda tentunya dalam pilkada ini Pak, untuk mewakili memberikan pertanyaan. Dan sebelumnya perkenalkan saya Reza Mahendra, saya merupakan mahasiswa aktif Prodi Bisnis Digital dari Satya Tera Bhinneka. Dan yang ingin saya tanyakan tentunya Pak, tadi kita sempat membahas bahwasannya terdapat 54% jumlah generasi muda dalam Pilkada Sumut seperti yang Bapak sampaikan. Dan terlebih lagi, banyaknya kita generasi muda yang cenderung aktif dalam sosial media seperti yang disampaikan juga oleh Ibu Lisnawati Ginting. Nah, tentunya banyak sekali preferensi pastinya kan, Pak. Yang ingin saya tanyakan adalah sebenarnya preferensi seperti apa yang diinginkan oleh pemerintah kepada pemilih generasi muda dibandingkan dengan pemilih dari kelompok umur lainnya? Dan tentunya beserta apa harapan dari Bapak Sutarto sendiri selaku pemangku dari pemerintahan juga dan merupakan ketua dari DPRD Provinsi Sumatera Utara kepada para generasi muda dalam pilkada ini, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Reza. Kita tampung dulu saja biar nanti sekalian dijawab seperti itu. Baik, tadi pertanyaannya terkait preferensi seperti apa yang sebenarnya pemerintah inginkan dan sesuai dengan Gen Z seperti itu. Oke, pertanyaan kedua boleh diajukan oleh teman kita. Baik, terima kasih Pak atas kesempatan waktunya karena saya diizinkan untuk memberikan pertanyaan. Pertanyaan saya ini ditujukan kepada Bapak Sutarto. Pak, perkenalkan nama saya dan Ibu, perkenalkan nama saya itu Kristanti Edsempertiwisi Hombing dari Prodi Manajemen Hutan. Pertanyaan saya Pak, bagaimana sih cara-cara ataupun langkah-langkah generasi muda di tengah derasnya arus disrupsi, yang dimana disrupsi itu adalah masa di mana perubahan ataupun yang terjadi disebabkan karena adanya inovasi yang begitu hebat sehingga mengubah sistem dan tatanan kehidupan masyarakat secara luas. Dan dengan apa sih Pak generasi muda dalam turut andil menjadi penggerak negara? Terima kasih.
Oke, baik. Pertanyaan Kristanti sungguh luar biasa. Bagaimana langkah konkret pemuda di tengah adanya arus perkembangan teknologi yang ada seperti saat sekarang ini? Terima kasih. Berikutnya teman kita ini silahkan ajukan pertanyaannya. Baik, sebelumnya selamat siang Bapak dan Ibu. Terima kasih atas kesempatannya sudah mempersilahkan saya untuk memberikan pertanyaan kepada Bapak dan Ibu. Sebelumnya, seperti yang sudah Bapak dan Ibu sampaikan tadi mengenai pentingnya para pemuda ikut andil dalam Pilkada Sumut ini untuk memimpin masa depan yang emas nantinya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana penggunaan media sosial dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan partisipasi pemuda terutama pada era Gen Z seperti kami ini di masa sekarang ini dalam Pilkada 2024 ini, Bapak? Dan apakah ada plus minusnya untuk kami dan masyarakat nanti ke depannya? Terima kasih untuk Bapak dan Ibu. Nama saya Kanaya dari Prodi D3 Kebidanan, Pak. Oke, terima kasih Kanaya. Tadi pertanyaannya bagaimana cara penggunaan media sosial agar optimal seperti itu. Baik, ini pertanyaannya sepertinya tidak spesifik ditujukan kepada satu narasumber saja. Saya yakin Bu Lisna maupun Pak Darto bisa menjawab pertanyaan ini. Kita mulai saja. Izin kalau gitu. Baik, untuk pertanyaan pertama dari Reza Mahendra, sebenarnya preferensi seperti apa yang diinginkan oleh pemerintah dalam kaitannya dengan generasi Z dalam pemilihan nanti? Baik, kita mulai dari Pak Tarto dulu. Mohon izin, silahkan Bapak. Ya, terima kasih Mas Rizky ya. Dan juga adik kita mahasiswa si Reza ya. Reza Mahendra ini kalau dari profilnya itu sangat Korea Korea banget nih. Ya kan betul ya. Wajah rambutnya kan itu. Nah, jadi begini. Kalau kita tanya preferensi pemilih pemula apa yang diharapkan oleh pemerintah kan itu ya. Nah, jadi gini. Kalau namanya demokrasi atau kontestasi dalam demokrasi sebenarnya tidak hanya yang diharapkan pemerintah. Ya, tadi saya ingatkan demokrasi itu kan dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat. Berarti yang diharapkan oleh kita semua. Ya, oleh kita semua. Apa itu yang diharapkan? Nah, tadi di awal tema kita adalah pemilih cerdas. Jadilah generasi pemilih cerdas. Nah, kriterianya apa? Pemilih yang cerdas itu. Ya. Tadi Bu Lisna menyampaikan tahu peraturan-peraturannya, ya, tahu bagaimana pola main, kan itu. Tapi kita juga harus memahami yang paling utama adalah Anda memilih itu dasarnya apa. Apakah Anda memilih itu karena rekam jejak seorang calon itu, prestasinya calon itu, atau karena faktor pertama, itu karena temanku, atau karena aku seagama dengan dia, atau karena aku sesuku dengan dia, itu kan preferensi pemilih. Ya, atau ini yang paling mengkhawatirkan, atau karena si calon itu memberi uang kepada saya. Ya, nah ini kan namanya preferensi pemilih. Preferensi pemilih itu artinya apa? Apa yang menyebabkan kita memilih? Kenapa aku tertarik kepada pasangan calon itu? Katakan tadi kepada gubernur A, kepada bupati, wali kota A, wali kota B. Itu. Nah, kalau pemilih yang cerdas, berarti dia harus memilih, pahami bagaimana rekam jejaknya. Visi misinya bagaimana, apa yang dilakukannya bagaimana, dan apa yang akan dikerjakannya kalau dia kita pilih. Itu pemilih cerdas. Artinya tidak semata-mata karena ini temanku kupilih aja lah. Tapi memang rasional. Rasional dia bisa membangun kabupaten itu atau membangun warga masyarakatnya. Nah, paling tidak itulah harus menjadi preferensi kita memilih seorang pasangan calon. Nah, adik-adik kemarin kan sudah ikut mengawasi, memantau pelaksanaan pileg dan pilpres dengan segala dinamikanya yang terjadi. Ya, saya termasuk caleg
kabupaten dari Deli Serdang, Sumut 3, Kabupaten Deli Serdang. Dan saya yakin adik-adik juga, ya ada yang mengawasi suara saya, ada yang memilih saya. Tapi kan dinamikanya kan luar biasa. Nah itu beda kan nanti kan? Beda nanti pileg, kemarin pileg pilpres dengan nanti pilkada. Kalau pileg pilpres kemarin kan sangat variannya kan banyak. Nah kalau nanti kan satu kabupaten paling bisa 2 pasangan, 3 pasangan. Itu preferensinya. Ya, adik si Reja. Nah kemudian Christian ya, Kristanti ya. Bagaimana anak muda berpartisipasi aktif ya. Tadi kita ingatkan di awal bahwa Anda lah penentu masa depan bangsa. Yang secara kuantitas itu luar biasa. Ya, besarnya secara kuantitas. Tapi kalau nanti dihadapkan dengan ada ukuran kualitatif dan kuantitatif. Nah, tinggal kita meningkatkan kualitas itu. Ketika jumlahnya sudah banyak, mestinya kita harus meningkatkan SDM kita. Ya, kualitasnya. Nah, kita sebagai pemilih, saya nggak tahu ini sudah ikut yang keberapa kemarin. Pertama kan, pemilih pemula. Ya, pemilih pemula. Nanti 2024 nanti ini Anda memilih yang kedua kalinya karena kemarin Pilpres dan Pileg, nanti memilih Pilkada. Nah ya itu saya kira gimana ya dengan kemajuan teknologi sekarang ya. Sekarang kemajuan teknologi informasi itu kan tidak bisa kita tolak. Tidak bisa. Ya. Makanya mau tidak mau harus kita terima. Itulah dunia tanpa batas. Tadi Bu Lisna menyatakan dengan 1 jempol kita bisa melihat peta dunia. Kita bisa melihat informasi yang demikian banyak. Ya, maka hati-hati menggunakannya itu. Maka butuh apa? Butuh filterisasi. Jangan sampai juga mendapat informasi yang hoax pun kita share. Nah ini yang sering terjadi di kita. Kadang-kadang ini ada sikap kita gini. Dapat informasi sesuatu yang baru. Dia ingin nge-share semua karena apa? Dia ingin mendapatkan pengakuan bahwa orang pertama yang nge-share itu. Betul nggak? Ya kan para pendengar Kardopa, saya kira ini juga harus kita filter. Kita kadang keakuan kita muncul Pak Arifin. Ini aku dapat pertama ini, gua share dulu sama ini. Padahal dia belum baca. Belum divalidasi, belum difilter, tiba-tiba share. Itu tadi menyatakan hoax dan akhirnya bisa menimbulkan persoalan. Bisa adu domba karena nggak benar dan sebagainya. Nah, hati-hati di situ, maka pemerintah mengeluarkan regulasi undang-undang ITE. Kan itu ada aturan mainnya kan? Itulah regulasi tadi. Ada undang-undang. Kalau kita salah menggunakan itu, kita bisa kena undang-undang ITE. Ini yang harus kita pahami ya, saya kira dari segala plus minus dari sisi kemajuan teknologi itu. Satu sisi untuk kita dapat informasi, tapi sisi lain juga harus kita validasi dan saya sama dengan pertanyaan saudara Kanaya tadi, penggunaan media yang baik bagaimana, ya kan? Supaya kita lebih positif. Ya saya kira jadikanlah media sosial itu menjadi ya teman, sahabat, tetapi juga harus yang positif. Mudah-mudahan yang ada adik-adik di sini dan juga mudah-mudahan pendengar Kardopa, coba kita lihat perasaan kita pertama bangun. Apakah Anda langsung megang HP nengok WhatsApp siapa yang WhatsApp, ataukah Anda mungkin bangun dulu, duduk, masuk kamar mandi atau sholat atau apapun, baru kita nengok ini. Nah sekarang pilihannya apa? Ada orang baru bangun, belum lagi ini Pak Rifki, belum lagi ini Olina, kan belum melek lagi. Pak, cari dulu ya kan. Oh iya. Ya, betul. Nah oleh karena itu, saya yakin adik-adik mahasiswa dan para pendengar Kardopa bisa lebih selektif dalam melihat, memahami konten-konten ya yang ada di medsos. Maka carilah konten-konten yang konstruktif. Tidak konten-konten yang destruktif. Apalagi di zaman kita transisional ini kan ya. Zaman globalisasi, zaman yang pengaruhnya luar biasa di kita. Nah, saya kira sementara itu Mas Riki. Makasih banyak. Baik, terima kasih Pak Sutarto.
Izin bisa langsung ke Bu Lisna untuk sedikit memberikan tambahan berkaitan dengan 3 pertanyaan. Sedikit mengulas pertanyaan pertama tadi dari Reza Mahendra adalah sebenarnya sebagaimana preferensi pemilih yang diinginkan oleh pemerintah. Seperti itu biarpun sudah dijawab dengan lugas oleh Pak Tarto. Lebih lanjut, Kristanti juga menanyakan bagaimana langkah pemilih di tengah adanya era disrupsi, yaitu era di mana adanya kemajuan zaman yang sungguh pesat. Selanjutnya pertanyaan ketiga dari Kanaya yang menyebutkan bagaimana optimalisasi sosial media dalam pemilih seperti itu. Bu Lisna, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Rifki. Ya mungkin sedikit tambahan ya bagi teman-teman muda semuanya ya. Dari mungkin pertanyaan dari Mbak Kanaya ya dari Prodi Kebidanan ya. Bagaimana penggunaan media sosial ya. Jadi penggunaan media sosial itu ya memang kita harus bijak ya. Yang pertama tadi sudah dibahas oleh Pak Sutarto itu kita begitu bangun udah melihat handphone gitu. Begitu bangun bukan berdoa dulu atau apa dulu gitu. Bahkan belum lihat belum ngucek mata juga udah nyari handphone gitu. Ya, pengalaman itu saya juga suka sering begitu gitu ya. Nah, jadi kalau saya ini masih generasi milenial ya, Pak ya. Generasi milenial ya. Karena saya kelahiran 89 ya, masih muda. Jadi ya memang seperti itu. Saya juga suka seperti itu. Nah, jadi kadang-kadang begitu masuk banyak pemberitahuan, kadang-kadang saya suka download juga mungkin aplikasi-aplikasi berita gitu kan. Aplikasi-aplikasi berita biar up to date ya. Ya, saya juga takut juga sebenarnya ini apa ya? Naluri muda ya. Takut juga ketinggalan tren, ketinggalan zaman begitu. Nah, jadi saya juga apa yang ada saya ikutin gitu. Nah, jadi begitu saya buka handphone ada misalnya pemberitahuan berita, saya hanya membaca judulnya saja. Saya tidak membaca isinya. Oh, ternyata seperti ini. Oh, judulnya aja gitu. Nah, jadi terkait media sosial tadi. Nah, begitu ada baca judulnya, ini berita bagus ini, hangat ini, baru keluarin di beritanya sekian detik yang lalu, ku share lah gitu. Padahal belum baca gitu ya. Kita share ke grup-grup WhatsApp kita atau share kemana-mana. Padahal itu tidak sesuai dengan apa yang kita baca di judulnya dan isinya gitu. Nah, jadi padahal mungkin saja itu adalah berita hoax gitu. Tapi karena takutnya kita ketinggalan informasi, ketinggalan berita, ketinggalan tren, biar aku nih yang pertama ngeposting ini gitu. Nah, jadi harus bijak gitu. Terus kemudian ya, kita sekarang sudah bisa menggunakan handphone kita misalnya saya rasa ya followers adik-adik yang hadir di sini mungkin para pendengar Kardopa itu banyak-banyak ya. Ada yang ribuan bahkan puluhan ribu, ratusan ribu. Ya, makanya harus bijak ini ngepost apapun itu, terutama ngepost terkait pilkada. Nah, ada baiknya kita post itu ya terkait ya pertama dulu ajakan memilih memang orang yang benar-benar yang layak menurut kita ya, yang telah kita telusuri ya track record dan bagaimana latar belakangnya gitu. Jangan ini keren nih ya, calon yang ini keren nih gitu. Inilah yang aku post atau kampanyekan gitu. Nah, kemudian terkait yang ditanyakan oleh Reza dan Kristanti tadi sebenarnya berkaitan ya. Ini sebenarnya terkait pemilu ini bukan yang diharapkan pemerintah, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sutarto, ya diharapkan oleh kita semua. Ya. Yang kita harapkan bagaimana gitu. Ya, teman-teman muda ini semuanya harus memang benar-benar harus berpartisipasi dan ikut andil. Ya, kemajuan bangsa ini di tangan kita. Kita yang menentukan sekarang, ya. Jadi ayo kita bergandengan tangan bersama-sama, ya. Bersama-sama untuk kemajuan bangsa kita ini terutama ya khususnya di Sumatera Utara. Lihat nih bagaimana kondisi Sumatera Utara. Kalian bisa menyaksikan sendiri kan? Bisa lihat sendiri bagaimana kondisi Sumatera Utara, bagaimana kondisi daerah kalian masing-masing. Karena ini saya yakin ada dari berbagai daerah ya, mungkin dari luar Medan dan mungkin di luar Sumatera juga ada ya. Nah ini udah serentak nanti. Kalian tahu bagaimana kondisinya.
bisa membandingkan nih, ini bagaimana, visi misinya kemarin dahulu seperti apa. Apakah dia memang sudah mengerjakan visi misinya itu dengan benar? Apakah tuntas nih pekerjaannya? Program kerjanya seperti apa gitu. Nah, jadi itu dia. Itu dia Pak Rifki. Oke, baik. Terima kasih Bu Lisna atas jawaban yang sangat tegas dan lugas. Oke, baik. Ini ada satu lagi pertanyaan mahasiswa. Kami persilahkan satu lagi dan ada satu lagi dari Facebook yang nantinya akan kita bacakan. Oke, mahasiswa masih ada yang ingin bertanya? Oke, masih amat sangat banyak. Boleh nggak jangan satu kalau kayak gitu? Ada. Oh, hanya satu saja. Baik. Kita mulai dari yang ini dulu deh, duluan yang pakai jilbab hijau. Dia sudah langsung sigap dia seperti ini. Dua-dua dia. Tidak mau terlewat. Baik, silahkan pada Ananda memberikan pertanyaannya. Sebentar. Baik, selamat pagi pada Bapak dan Ibu selaku narasumber dari pagi hari ini. Ilmu yang sangat bermanfaat dan terima kasih karena sudah memberikan kesempatannya kepada saya. Perkenalkan, nama saya Astri Widya Muhayyad dari Prodi D3 Kebidanan Universitas Satya Tera Bhinneka. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah kan banyak nih Pak sekarang Astri Widya Muhayyad. Baik, kan sekarang banyak ini Pak, kalau kita cerita tentang generasi, kita cerita tentang politik, tentang pilkada, banyak generasi yang tidak, tidak apa ya Pak, anarkis, ya kan. Jadi, bagaimana cara kita sebagai teman atau sesama generasi muda untuk meningkatkan partisipasi dalam pilkada sumut, itu karena, ini kan berkaitan Pak, karena kami adalah generasi muda, kami yang akan menentukan masa depan, bangsa gitu Pak. Jadi, adakah tipsnya gitu? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Astri. Pertanyaannya berkaitan bagaimana cara peningkatan partisipasi pemuda tetapi tidak anarkis. Sepertinya berkaca dari pemilu kemarin. Iya. Baik, kalau dari saya ada pertanyaan dari FB buat Pak Tarto sama Ibu Lisna. Dia nanya gini, bagaimana menghempang praktek-praktek money politik di pilkada dan kecurangan yang dilakukan oleh oknum-oknum penyelenggara di pilkada, Bapak Ibu? Ini dari Nita Citra di Gatsu. Oke, terima kasih. Oke, dari FB tadi Mbak Nita Cerita menanyakan bagaimana cara menghalau berkaitan dengan politik uang yang dilakukan oleh oknum-oknum yang ada pada pilkada besok. Oke, baik. Untuk itu kami persilahkan untuk Pak Tato menjawab pertanyaan dari Astri dan dari Mbak Nita yang berasal dari Facebook. Siapa? Mbak Nita ya? Nita Citra. Wah ini Mbak Nita ya dari Facebook nanya, kemudian dari Astri ya. Saya dari bawah dulu ya. Ya. Ini praktek politik, money politik, uang dan juga kecurangan Penyelenggara pemilu. pemilu kan itu. Nah, para pendengar Radio Kardopa dan juga adik-adik para mahasiswa, saya ingin sampaikan dua aspek penting di dalam penyelenggaraan pelaksanaan pemilu. Ya, yang pertama sistem pemilu. Tadi di awal kan saya sampaikan tiga aspek dimensi penting suksesnya sebuah pemilu. Nah, kalau yang kemarin kita kalau dalam konteks praktis kita bicara tentang sistem pemilu. Kita pakai sistem proporsional terbuka. Sistem proporsional terbuka esensinya adalah memberikan peluang kepada semua kandidat, ya, semua caleg yang kemarin terjadi untuk berkompetisi secara bebas setelah dicalonkan oleh partai politik. Kenapa? Konversinya dia harus mengalahkan salah di antara internal itu
siapa suara terbanyak. Itulah konsekuensi dari proporsional terbuka. Sehingga pertarungannya konsentrasinya sangat liberal. Nah, pada saat yang sama Anda juga harus campaign kepada pemilih, yaitu adalah masyarakat. Di dalam konteks demokrasi, ini teorinya bahwa orang memilih karena jejak rekam itu kan kalau ekonominya sudah lebih baik. Satu. Yang kedua, kalau sudah dia melek politik, dalam arti secara politik, budaya politiknya, dia tidak lagi parokial, tidak lagi partisipatif, tadi sudah subjektif. Kan itu tingkatan partisipasi publik itu kan tiga alat budayanya itu. Artinya apa? Dia sudah tahu tentang politik. Sehingga orang memilih karena faktor tadi, jejak rekam dan sebagainya. Nah, persoalannya karena sistem terbuka, kemudian sistem juga di bawah ekonomi kita memang masih kelompok menengah ke bawah lebih besar, maka akhirnya cenderung pragmatisme. Yang terjadi apa? Terjadi saling menunggu. Ya, masyarakat menunggu apa yang dilakukan oleh caleg menunggu juga apa yang diharapkan oleh pemilih. Ya kan? Titik temunya akhirnya ada merchandise, ada cenderamata, ada sembako, ya kan? Ada materi. Titik temunya kan di situ nih. Nah, sehingga referensi pemilih tadi sampaikan oleh Mahendra tadi tidak lagi kepada persoalan visi dan misi direkam. Karena faktor itu. Nah, sekarang gimana menghempang itu? Nah, sebenarnya menghempangnya adalah law enforcement. Penegakan regulasi, penegakan hukum terhadap pelaksanaan regulasi. Ya, penguatan dari sisi hukum atau sanksi. Karena yang memberi dan yang menerima kok dalam peraturan PKPU regulasinya kan itu kena sanksi. Nah, jadi yang paling utama tadi menghempangnya dari Mbak Nita sebenarnya law enforcement. Penguatan dari sisi hukum, pelaksanaan hukum. Mana yang nggak pas, Bawaslu tangkap. Kepolisian, apakah pidana, ataukah pidana pemilu, ataukah dia administratif dalam konteks kesalahan pemilu. Itu yang paling utama untuk melakukan paling nggak menghempang itu. Ya. Nah, yang kedua tadi ini pemilu yang kecurangan pemilu. Kalau law enforcement-nya penegakannya tentu kuat, implementasinya itu juga sesuai dengan PKPU, dan penyelenggara pemilu, pemilih, kemudian aparat semua berada pada posisi fungsi tupoksinya, ya kecurangan tidak akan terjadi. Ya, dan sistemnya itu juga, kan sekarang ini kan evaluasi terhadap sistem itu setelah reformasi. Ya, karena sistem proporsional terbuka. Maka sistem proporsional terbuka itu ada plus minusnya. Ya, ada plus minusnya. Tapi inilah pilihan kita sebagai negara yang demokratis, pilihan yang ya katakan yang baik dari yang kurang baik dari yang baik atau apa ya, itu kan konteksnya seperti itu. Tapi memang law enforcement yang paling utama untuk bisa menghempang itu dan sekaligus juga melaksanakan pemilu yang lebih jurdil. Kecurangan mulai dikurangi. Apakah di Indonesia saja kecurangan itu? Memang di pemilunya tetap akan ada. Hanya persoalannya kadarnya. Ada satu negara yang dia kecurangannya masif, terstruktur, tapi ada juga negara yang juga dia ada kecurangan, tetapi kadang-kadang tidak nampak. Nah, ya itu. Yang terakhir saya kira tadi si Astri ya. Ya gimana kita berpartisipasi aktif tidak anarkis. Kan itu. Nah, ini yang saya kira menjadi catatan penting kita menyampaikan pandangan, pendapat, aspirasi kan tidak harus anarkis. Maka yang dibutuhkan apa? Yang dibutuhkan adalah dialogis. Kalau ada aspirasi-aspirasi yang tersumbat, tentu kita harus pakai dialog. Karena dalam politik itu kan ada tiga hal. Di politik itu harus ada diskusi, debat itu, ada lobby, ada kompromi. Ya tak? Ketika nggak sesuai kan kita terjadi diskusi itu perdebatan. Tapi akhirnya Anda kan juga ada komunikasi intern, lobby-lobby politik. Apakah salah? Tidak salah. Akhirnya kita kompromi. Kompromi dua hal. Kompromi sepakat untuk tidak sepakat bisa, itu kompromi. Ya, kompromi dengan arti sepakat masing-masing antara dua belah pihak.
untuk tidak sepakat saja itu juga sebuah kompromi. Nah, saya kira Adik Asti yang paling penting adalah jumlah yang banyak tadi ya tetaplah menjadi generasi milenial yang nanti memilih secara cerdas. Ya, manfaatkan media medsos itu dengan bijak tadi istilah Lisna dan baik-baik, bagus, validasi benar-benar. Ya lihat aja konten-konten yang saya kira positif dan konstruktif. Nah, saya kira itu saja mungkin Mbak Riki dan Mbak Lina, dan sekali lagi terima kasih untuk pendengar Radio Kardopa. Ini Radio Kardopa terus-menerus melakukan edukasi supaya bisa pemilu nanti berjalan dengan aman, tertib, adil, sehingga damai, dan akhirnya kita menghasilkan seorang pemimpin yang memang itulah yang diharapkan oleh rakyat yang bisa mensejahterakan masyarakat itu sendiri. Nah, saya kira itu saya kembalikan ke Pak Rifki. Baik, terima kasih Pak Sutarto. Berikutnya Bu Lisna mohon izin, Ya, silahkan. mungkin tambahan sedikit saja ya, Baik. karena tadi sudah jelas sekali, sudah disampaikan oleh Pak Sutarto ya. Saya hanya menambahi dari pertanyaan Mbak Astrid ya, Mbak Astrid itu bagaimana meningkatkan partisipasi pemilih tanpa anarkis ya. Tadi sudah kita bahas ya, pahami regulasinya dulu, pahami aturan main dulu. Terus kemudian mengadakan, ini adalah salah satu untuk meningkatkan yang dilakukan oleh Radio Kardopa ini adalah salah satu meningkatkan partisipasi pemilih ya, pemilih yang cerdas. Nah, jadi itu dia, dan kepada adik-adik semuanya ya, agar ilmu yang didapatkan sekarang ini ya, atau mungkin pengetahuan informasi yang didapatkan pada acara kita hari ini dapat kiranya disampaikan kepada teman-temannya mungkin yang belum sempat hadir di sini, atau mungkin belum sempat, atau mungkin ada kegiatan yang lain sehingga tidak dapat atau tidak bisa mendengar acara kita hari ini, ya sampaikan. Nah, jadi seperti yang dibilang oleh Pak Sutarto, kalau kuantitasnya sudah banyak, harus kita tingkatkan kualitasnya. Nah, jadi itu dia. Terima kasih Pak Rifki. Oke, baik, terima kasih Bu Lisna dan Pak Sutarto untuk sebuah acara yang sangat luar biasa, benar-benar strong point dan benar-benar kuat sekali dan sangat argumentatif teman-teman. Jadi sudah jelas bahwa sebenarnya berdasarkan apa yang disampaikan oleh Pak Sutarto dan Bu Lisna, khususnya dalam sejauh mana andil generasi muda di pilkada itu, kita harus melihat lagi dari 3 elemen aspek penting, yaitu penyelenggara, peserta, dan pemilih. Nah, teman-teman di sini dan juga pendengar setia Radio Kardova masuk pada bagian pemilih. Dalam bagian pemilih ini juga harus optimal. Kita tidak lagi hanya bisa sebatas mendengarkan atau melihat segala sesuatu tapi tanpa adanya cross check. Itulah langkah pertama yang harus kita lakukan, khususnya pada kemajuan zaman seperti yang ditanyakan oleh teman kita tadi. Nah, di tengah kemajuan zaman ini, kita juga harus terus bisa mengoptimalkan segala aspek yang ada, khususnya bagaimana kita melihat para calon-calon yang nantinya akan mengajukan diri. Nah, di sini harus dipastikan bahwa kita sudah memilih tidak lagi hanya sebatas karena kita ikut-ikutan, seperti yang Pak Sutarto sampaikan tadi, karena memang dalam memilih itu harus ada banyak preferensinya, mulai dari apakah kita memang sudah membaca visi misinya, lalu kita juga sudah mengetahui bagaimana regulasi yang ada, seperti yang disampaikan oleh Bu Lisna, lalu apakah kita sudah melihat bagaimana rekam jejak daripada calon nantinya. Itu adalah sedikit cara bagaimana nanti teman-teman bisa bergerak dan melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan keaktifan pada pilkada nanti. Lebih lanjut, teman-teman juga diharapkan untuk tidak apatis berkaitan dengan pilkada karena seperti yang Pak Tato dan Bu Lisna sampaikan tadi, 1 dulu baru 2. Jadi teman-teman nyoblos 1 itu akan terus bertambah dan nantinya akan dikimpulkan atau diramu menjadi sebuah suara yang banyak. Mungkin itulah kesimpulan kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih banyak pendengar Radio Kardova yang sudah mendengarkan dan juga teman-teman yang sudah hadir. Saya kembalikan ke Mbak Purnama. Terima kasih.
Terima kasih kepada Bapak Rifki. Kita beri tepuk tangan yang plus buat kita semua yang sudah antusias, semangat berdiskusi pada pagi hari ini. Mungkin nanti teman-teman yang belum kedapatan kasih pertanyaan kepada Pak Tarto mungkin bisa diskusi pribadi atau apa gimana gitu kan. Di luar dari forum kita pada pagi hari ini. Oke, baik pendengar Kardopa dan seluruh audiens pada pagi hari ini. Kita sudah di akhir acara. Dan kita akan kembali lagi di kampus-kampus selanjutnya. Tidak tahu nih, tergantung Pak Peter mau kemana kita. Oke, baik pendengar Kardopa dan seluruh audiens. Kita akhiri diskusi kita pada pagi hari ini. Membangun generasi cerdas. Dan seluruh audiens yang hadir pada pagi ini. Terima kasih. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tuned. Kardopa Radio FM. Satu untuk tetap jadi nomor satu. Talk Radio.